pasti tidak bisa berjalan dengan baik. Dan di satu hari itu sekarang ada skipping juga. Kalau teman-teman ikut pelatihannya, multiple intelligence itu bisa dicek melalui Ginger. Itu bisa mulai bayi. Kalau kita ingin tahu sebenarnya anak ini condongnya kemana, kan nggak mungkin kita itu menggunakan pisau bagian tumpulnya. Jelas-jelas dia bukan anak kinestetik. Kita paksakan ikut olahraga misalnya, itu juga tidak bisa. Ini anak linguistik tadi dicontohkan, suka nulis misalnya, disuruh pintar matematika, itu juga tidak bisa. Nah kalau dulu kan enggak, semuanya di Indonesia itu terlalu pintar kurikulumnya. Beda sama di Jepang kan, kalau kayak di Jepang, di Finlandia itu kan sudah diarahkan ke kecerdasannya. Dia dari mana kemampuannya itu yang dipertajam, seperti kita sedang menggunakan mata pisau. Kalau kita pas gunakan yang tajam, ya pasti baik jadinya. Tapi kalau yang digunakan tumpulnya, nah itu susah. Dan tidak harus multiple intelligence itu diikutkan tes itu kan ada biayanya. Semakin tinggi, semakin mahal. Dulu paling murah, maksudnya yang paling umum itu 500.000 untuk melihat Ginger kita itu. Nah kalau orang tua sekarang memang kalau ingin anaknya bagus, ya dari awal dia sudah teskan itu memang. Dia tahu anak saya itu sebenarnya peminatannya di mana. Kalau dia anak musikal ya sudah kita treatmentnya bukan berarti dia harus menjadi ahli di musik ya, tapi semua pembelajarannya diarahkan ke musik. Entah ada, kalau teman-teman baca quantum learning, quantum teaching, itu kan ada center-center pembelajaran ya. Ada sesekali kita aja anak-anak itu belajar sambil ada musiknya. Kira-kira anak mana ini yang cepat kerjanya? Nah itu berarti anak musikal. Kalau anak visual nggak bisa hanya mendengarkan tanpa melihat, karena visual. Jadi kalau ada gurunya atau temannya ngomong, dia nggak melihat wujudnya, dia pasti nyariin. Nah itu anak visual. Nggak bisa hanya disuruh mendengarkan, dia paham itu nggak bisa. Terus anak matematik logik nggak bisa kita jelaskan, terus pokoknya begini, nggak bisa karena dia logikanya main. Harus penjelasannya itu bisa diterima akal. Itu contoh-contoh bahwa multiple intelligence itu tadi dijelaskan banyak dan setiap anak itu punya kelebihan. Kok anak ini nggak punya kelebihan, berarti gurunya belum menemukan. Selama dia masih normal loh ya. Itu. Kadang gurunya bilang itu wangelmen karena ya itu tadi yang digunakan tumpulnya, bukan tajamnya dia. Akhirnya kan muspro. Ada nggak anak yang ketika belajar matematika soal langsung angka dia bisa, tapi dipindah soal cerita dia nggak bisa. Berarti dia kan anak matematik, bukan anak linguistik tadi itu. Yang anak linguistik disuruh belajar matematika susah, tapi kalau kita coba dibuat cerita, dia malah bisa, karena memang gayanya itu. Kalau anak buahnya ngomong, kok cerewet banget sih, jangan digitukan. Ya memang dia anak itu, kita arahkan saja. Oh ya ada ini, omongnya banyak nih, disuruh nulis. Anak kinestetik ya diberi ruang dia bergerak. Jangan, jadi belajar itu tidak selalu duduk. Belum tentu anak yang duduk itu belajar. Iya pasti. Ada yang duduk ya misalnya fisiknya yang duduk, tapi pikirannya kemana-mana itu. Gitu. Nah ada kecerdasan kedelapan yang itu sebenarnya banyak orang bilang punya indera keenam gitu. Ketika anak itu bisa menghubungkan pengetahuannya dengan Tuhan. Nah itu kecerdasan tertinggi. Apa bisa diasah? Biasanya kalau kita teskan multiple intelligence, itu yang muncul itu nilai tertinggi itu 2 atau 3 kecerdasan. Nah itu yang kita tembaknya di situ. Misalnya punya anak, saya pengen anak saya itu pinter nih, diteskan aja multiple intelligence. Kecerdasannya apa? Oh ternyata kok anaknya
visual, misalnya matematik logik, ya kalau ngajari ya jangan pokoknya gini, kalau nggak gini salah, kan nggak bisa dia. Akhirnya kan juga yang lain pun sama, kalau digitukan dia nggak akan main cara berpikirnya. Makanya tidak hanya karena yang ngomong tentang multiple intelligence, ada pakar pendidikan di kita yang baru meninggal, Munif Hatip, kalau teman-teman mau baca, itu beliau berbicara tentang kecerdasan majemuk tadi itu dengan sangat baik. Nah, itu cocok untuk guru maupun orang tua ketika ingin mengajari anaknya, karena kita itu sebenarnya menyiapkan anak-anak kita, peserta didik kita, ketika tidak ada kita, dia bisa menyelesaikan masalahnya. PR-nya cuma itu. Kalau dulu kan kognitifnya ya pokoknya 100, sekarang kan enggak. Anak dikatakan pinter itu ketika dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang kedua, dia bisa menciptakan hal baru. Jadi ketika ada hal, sekarang itu kan generasi sekarang dibilang generasi strawberry, kalau teman-teman pernah membaca ya. Strawberry itu indah nggak? Pasti dilihatnya kan menarik, tapi dipencet dia gampang gemuk, gampang penyet. Jadi menarik aja, tampilannya itu menarik tapi rapuh sebenarnya. Nah, maka orang tua, guru, pendidik menyiapkannya ya dua itu tadi. Kalau kita ajari rumus, nanti ilmu itu kan selalu berkembang kan. Rumus itu bisa berubah. Bahkan desain itu zaman saya planet ini masih ada, ternyata setelahnya itu bukan planet lagi. Nah, maka kita ajarkan anak-anak itu siap untuk menghadapi kehidupannya meskipun nggak ada kita. Itu aja PR-nya, sama bisa menciptakan hal baru. Sehingga kalau ada sesuatu yang berubah, dibilang apa itu disruption itu, pekerjaan banyak yang hilang, sekarang kan banyak yang hilang kan. Dulu admin mungkin menarik, sekarang kan nggak butuh, semuanya sudah pakai aplikasi kan. Bank sudah nggak pakai CS, banyak sudah nggak pakai CS. Nah, dia bisa survive di situ. Nah, itu PR guru, orang tua, pendidik di situ. Jadi anak-anak itu nggak rapuh, nggak kagetan, dan dia memang siap survive dimanapun diletakkan. Nah, kalau gurunya aja, misalnya gurunya atau orang tuanya ketika diberi amanah atau apa, jangan saya atau yang lain gitu. Ya sudah, dia akan melihat itu kan, anak itu nyontoh. Oh gitu caranya gitu. Nah, kita bangun anak-anak itu ya pede tapi juga bisa memprediksi kemampuannya, tidak bonek maju gitu. Nah, multiple intelligence itu menariknya di situ. Ada lagi Stephen, kalau kita lihat sekarang yang terbaru ada beberapa cara untuk menulis kecerdasan, sebenarnya sama aja. Tuh. Ada yang menanyakan lagi? Cukup? Saya mau ngantuk. Siapa? Oh iya sih, ya sudah, mungkin bisa diakhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat sekilas tulisannya teman-teman, itu hurufnya itu campur gaul. Saya jadi pikirannya kan kemana-mana kan. Ada nggak yang tulisannya itu atau begini, tulisannya teman-teman tuh menulis sendiri atau copy paste? Tulis sendiri. Setidaknya kan tulisannya kayak makalah, Times Roman atau apa, hurufnya kan gede. Kan saya bertakon-takon ya, ini tulisan sendiri kan. Kalau tulisan sendiri ya sudah, maksudnya aman. Kalau nyomot punya orang ya saya tahu dosa gitu yang mau ngelayout. Ayo. Teori emosi adalah apa? Kemudian 3 dimensi emosi
emosi. Terus yang ketiga, ragam emosi. Yang keempat, keterkaitan emosi dengan aspek psikologis manusia. Jadi langsung aja, tidak perlu kita misal mendengar kata emosi seringkali itu kan terlalu bertele-tele ya. Saya langsung aja sesuai dengan yang ada di tujuan. Ada yang ingin ditanyakan? Saya mau tanya tentang yang pernah saya alami. Kan dulu pas di pondok kan apa ya? Yang pernah saya alami kan sampai dibully, terus sampai Dibully? ya, terus habis itu hampir ada apa namanya depresi. Bunuh diri 4 kali. Dibulinya kayak apa? Dibulinya kayak apa? Gimana Contohnya? Kan biar bisa membedakan antara mana yang pembulian dan mana yang menasehati atau mana yang menegur. Mana yang mau Di mana di sisi lain itu sebab kepedulian. Jadi contohnya dulu seperti apa pembuliannya itu? Jangan-jangan sekarang dia merasa terbuli loh. Karena itu tadi Bu belum tahu bedanya. Itu semua yang datang tuh katanya pembulian. Lanjut. Nah, terus kan itu kan apa? Itu kelas berapa? Mulai SD. Oh mulai MTS sampai sekarang gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang merasa terbuli. bukan sama anak sini. Kalau yang itu yang ada teman baru sadar yang ada. Dan sadar. Oh dari Sampai di dalam sadar. Iya. Sampai sekarang. Enggak. sampai kemarin? Oh ada berapa dari sadar ada di sini kan ya? Ada di Alkitab kan banyak ya. Banyak. Terus. Terus di antaranya itu kan mesti kalau saya ketemu kan mesti kan dibilang aku dibilang itu saya kan bingung. Sampai Berarti sampai berkesan buat teman-teman yang sudah diingat kan. Terus pertanyaannya. nah itu apa namanya kalau menghindari kayak emosi tapi kan Saudara menghindari emosi. Iya itu dia sering emosi jelas. kan biasanya gampang kayak dikasih tugas semua. Saya ngomong ya tapi asal sendiri loh ya. Udah. Kayak juga itu pas di mana itu loh putus asa. Ada lagi? Terus jawab langsung. Udah iya. Kalau saya cara menghadapi hal seperti itu kita memang apa ya? Kalau saya sendiri kan juga pernah mengalami seperti itu. Kalau saya tuh orangnya memang IGP, jadi diem aja. Orangnya bilang gini, gitu saya diem aja. Ya hanya SMP. Emang gue kalau dibilang gampang sakit hati, kalau saya memang gampang sakit hati. Tapi saya memang anaknya itu nggak pemikiran seperti itu, biarin aja gitu. Terus saya itu kadang apa ya, kadang yang menyendiri kalau saya bisnis seperti itu. Tapi setelah saya melihat di sini, itu ada menghadapi rasa takut hal seperti itu, menenangkan diri, berpikir lebih positif. Nah, Masya Allah.
baca fiksi. Baca istighfar. Banyak pikirnya Bu. Tidak sadar ribu kali. Ya itu kebanyakan baca syahadat ribu. Stres itu men. Istighfar Bu. Ini ya yang ceritanya sekali nih ya. Saya punya teman S3, teman saya dosen UIN itu. Dia itu pernah ngomong mata kuliah psikologi. Mata kuliah psikologi itu ngomong ke Prof. Mumin. Ternyata kalau pengen dapat uang 50 juta, waktu itu disampaikan kalau pengen dapat uang 50 juta, suruh baca sholawat atau apa itu berapa ribu kali gitu loh. Nah, kita itu kan boleh begitu tuh boleh. Jadi semua itu punya keyakinan masing-masing. Selama kita yakin dan nggak aneh-aneh, nggak menyalahi aturan, oke lah silakan. Karena keyakinan orang kan berbeda. Ya udah langsung kita tanya aja, dapat nggak mau? Dapat pinjaman dari bank. Itu loh maksudnya. Jadi boleh. Asal misalnya sama ustaznya suruh baca berapa ribu sholawat, bagus kan kita baca sholawat ya. Tapi lebih bagusnya sebenarnya kita kan nggak hitung-hitungan ya. Iya. Nggak maksudnya. Boleh lah misalnya saya mau baca, misalnya mampunya 7 kali tapi kita itu baca dengan sangat baik dan yakin itu lebih baik daripada kita baca 5.000 kali. Yo, itu tapi misalnya kalau cowok harus biar 5.000 tadi itu. Dan memang emosi itu, pencetus emosi setiap individu berbeda. Maka biasanya penerimaan waktu kita mengalami itu waktu kecil, yang tadi dibilang ada pengalaman waktu kecil kan jadi inner child itu, dia tertanam sebenarnya. Jadi mulai bayi, anak belum bisa jalan, menerima perlakuan, orang dibilang misalnya kok kamu misalnya pesek gitu ya. Mungkin bagi orang lain itu nggak penting sih, mungkin kok dipikir. Tapi bagi si A mungkin itu sangat penting. Nah, maka di Islam kita kan nggak boleh sampai mengkritik fisiknya makhluk itu sama dengan mengkritik Tuhannya kan gitu kan? Iya. Itu contoh kecil bahwa taraf kadar setiap orang itu berbeda. Mungkin ketika dia ngomong A, ditertawakan malah seneng. Ada yang ketika ditertawakan itu bagi dia benar-benar mengena. Nah, maka di Islam kalau kamu nggak bisa ngomong baik, diam. Bahkan ekspresi emosi tadi kan ada untuk kebahagiaan gitu kan. Air mata yang keluar itu kalau orang psikologi itu ada dua. Ada yang air mata itu terasa panas, ada yang dingin. Itu sebenarnya juga alarm di tubuh kita. Itu air mata kebahagiaan atau kesedihan itu berbeda. Nah, maka kita kalaupun tidak bisa mengatur orang lain, setidaknya diri kita. Jangan sampai saya lakukan itu. Jadi mungkin bagi asal bagi orang lain itu sederhana, tapi bagi asal kamu sangat mengena banget. Sebenarnya tadi orang bunuh diri sampai maka kalau ada di parenting itu kalau ada anak kecil sama-sama berinteraksi, sedangkan mereka masih dalam egosentris, nggak bisa anak kecil itu tiba-tiba disuruh berbagi mainan. Nah di situ orang besar tidak boleh menjadi wasit. Selama masih aman, biarkan, biar dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Baru kalau kok ada yang mau melukai, maka yang perlu kita angkat itu korban. Nggak perlu malah yang bergerak itu yang kita, ini korbannya yang mana ini kita angkat. Gitu aja. Nah jadi setiap orang punya kadarnya sendiri-sendiri terkait emosi tadi. Kadang ceritanya kayak biasa, itu semuanya sengit biasa aja lihatnya. Nah itu karena ada historis tadi itu juga. Gimana penyembuhannya? Selama itu masih kadar normal, ya Askal bisa selesaikan sendiri. Tapi kalau dirasa ini nggak beres dengan saya, ya kita perlu ke psikolog. Kalau nggak bisa psikiater. Dan memang perlu, karena kita nggak bisa menyembuhkan kita sendiri. Misalnya mana ada penyakit, mas saya mau diobati sendiri kan harus ke dokter kan?
dan ya kalau tampilannya ya IGP aja gitu. Kalau yang enggak biasanya akan terbawa. Saya alami sendiri, putri saya usia 5 tahun setengah tak pondokno di Al-Munawariyah, Sutimoro. Nah, karena dia santri terkecil, ternyata ada perlakuan yang kurang baik dari anak SMP, dan itu terbawa sampai sekarang. Proses penyembuhannya itu tidak mudah. Jadi setiap ada sambangan itu sininya itu luka-luka, punggungnya itu gosong-gosong. Nah, bilangnya itu gemes, tapi kalau orang gemes kan nggak mungkin kayak gini ya. Mungkin sih. Itu sampai gosong-gosong di punggung, di pipi itu sampai luka-luka. Nah, 2 kali bocor di sininya. Gitu. Nah, akhirnya kan kita harus penyelamatan. Masa iya demi dia bisa ngaji sampai anak gitu. Tapi kan semuanya proses ya. Jadi penyembuhannya itu ya pasti ya proses. Dan bisa kita langsung maunya A, nah ini bisa A kan. Nah, sekarang meletakkan anak di pondok pun kita harus tahu tujuannya apa. Kalau dulu orang dulu milih pondok itu kan lihat nyainya. Sekarang kan enggak. Bangunannya, prestasinya gitu kan. Dan ternyata kita lihat itu karena dari pengalaman ya, dari pengalaman saya sendiri juga dulu dipondokkan. Kalau nggak pondok, kalau saya sekolah misalnya begitu orang tua, dan itu ya baik karena ayah saya melihat yainya. Nah sekarang kan enggak, kadang itu sistem kan sudah nggak ditunggu yainya. Nah itu jadi PR tersendiri kalau kita memilihkan sebuah lembaga dari kita sendiri, pengennya anak kita itu bisa apa. Jadi nggak boleh lolok. Kalau mau, saya mau anak saya tuh misalnya bisa bahasa asing, ya sudah letakkan di dari kurikulum yang begitu. Dan mondok itu jangan karena ekspektasi dari orang tuanya. Ya, mungkin nanti kan ada skala-skala yang lain atau yang dia aja bagus masih bisa menyampaikan kan. Ada yang tidak bisa menyampaikan yang dia rasakan. Karena ya itu tadi, mungkin orang lain akan mengira ini hal sepele, tapi kok bagi saya kok jadi penting banget misalnya. Iya. Nah, itu kita sebagai guru, teman atau apapun bagian di masyarakat harus memandang itu sebagai kacamata yang kalau mau menanggapi sesuatu, mencoba memahami dia. Kalau nggak bisa ya sudah kita tapi dia nggak bisa ngomong. Ya kan kemarin Askelan bilang teman-teman di luar, Askelan bilang sendiri ya sudah, kan saya nggak bilang tadi gitu. Jadi kalau saya bilangnya itu faktor kedewasaan, maksudnya karena belum dewasa, gimana tanggapannya? Nah, proses kedewasaan itu juga berbeda-beda. Kan ada pertumbuhan, perkembangan, kematangan. Ya kan? Kalau teman-teman pelajari psikologi, kalau di PGSD itu kita perkembangan peserta didik, kalau di PG PAUD itu ada perkembangan anak. Nah, di PG PAUD itu sebenarnya lebih luas yang menggambarkan mulai sebelum janin itu dibentuk sampai dia gede. Tapi kalau di PGSD perkembangan peserta didik itu kan judulnya perkembangan peserta didik ya, berarti sejak dia di jenjang pendidikan. Nah, kedewasaan itu udah bisa kita lihat dari usia. Karena dia masuk di kematangan. Jadi pertumbuhannya itu kalau pertumbuhan itu berhenti kan di usia 18 tahun sudah nggak mungkin teman-teman tambah tinggi, mungkin ke samping ya. Kalau itu jadi kuantitatif. Kalau perkembangan kuantitatif dan kualitatif. Tapi kalau kematangan, nah itu faktornya banyak, dari lingkungan, dari genetik tadi, macam-macam. Ada kemungkinan dia dewasa di satu titik, di yang lain dia lemah. Mungkin ada tips atau cara menyalurkan emosi dengan aman itu Iya. seperti apa? Pernah saya bilang
bilang ada kalau teman-teman mau baca bukunya Tobi Aprilianto, Om G, nah dia itu bagus, dia mualaf tapi apa ya, konsistennya tuh bagus banget. Jadi bukunya salah satunya ada yang mendidik diriku untuk mendidik anakku. Dan emosi itu nggak bisa kita redam, dia memang harus dikeluarkan. Banyak kan orang bilang, Lana kok nangisan sih gitu. Pernah nggak dibilang gitu? Iya. Boleh. Kan tadi dibilang harus dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan sekarang, dia mengendap. Maka kalau ada anak nangis nggak boleh diam kalau kita sebelum misalnya anak kecil pernah nggak lihat orang anaknya nangis itu loh cicak Yes. nggak boleh. Biarkan dia tuntaskan. Buanteng misalnya ya, biarkan udah. Nanti kan belum selesai. Kadang kan kita udah malu sumuk dengan orang, akhirnya kita diamkan entah diberikan apa atau dipukul misalnya. Itu emosinya nggak selesai. Biarkan. Dan jangan dimasuki apapun. Misalnya dikuandani ya. Ada nggak? Kita saya masih ingat ya masih kecil loh, misalnya lagi nongkrong itu sudah dikasih tahu nggak boleh nih nggak masuk. Maka selesaikan dulu, tuntaskan emosinya dulu. Nanti kalau dia udah seneng, udah ada jeda, baru ngomong maunya apa. Itu kan anak kecil Bu ya, kalau udah dewasa Sama. Butuh ruang memang. Tapi ya jangan kelewat, nanti sampai berbulan-bulan main. Maksudnya ketika menyalurkan emosinya itu merugikan orang lain seperti Nggak boleh. nggak boleh. Makanya biasanya kalau anak kecil mau mukul temannya kan amankan korban tadi itu. Kita harus tahu korbannya yang mana. Bukan dia yang dipegang, dia yang nyalai kan. Biarkan dia, misalnya masih nendang-nendang, suruh nendang tembok misalnya gitu. Tapi yang jadi korban itu yang kita amankan. Kalau kita biarkan berarti kan kita mendolimi yang korban tadi itu. Nah yang tadi itu masih emosi, biarkan. Harus disalurkan. Kalau kita biasanya mencari, yaitu kalau mau baca bukunya Tobi Aprilianto itu menyalurkan emosi itu banyak. Ada orang yang udah lagi bete atau apa makan misalnya ya, makan yang pedes selesai, atau ke mall, atau tiduran, atau belanja. Tapi kita udah nyoba kok tetap ada, berarti bukan itu. Saluran kita bukan di situ. Maksudnya jalurnya bukan di situ. Nah itu perlu dicari. Misal kita udah jalan-jalan kok macet ya suntuk ya, berarti bukan. Terus kadang ada yang dibilang misalnya dipakai ibadah, ternyata ketika kita ibadah ya kita belum di level itu ya. Ya tetap aja, berarti sebenarnya kita butuh yang lain. Makanya setiap orang butuh jeda. Kalau capek ya istirahat, tapi jangan kelamaan istirahatnya. Misalnya pegang anak, kita emosi sama dia atau di kelas guys, lihat anak itu, berarti kita minggir dulu daripada kita menyakiti anak itu. Di rumah pun begitu, menghindar dulu. Dan anak itu tahu loh, kita nggak usah ngomong, raut muka kita itu kelihatan. Dia ngerasa, anak itu sangat ngerasa. Nah, jadi Kan ini ya, saya mau tanya Bu ya. Adik saya itu kan kalau misal di rumah, kalau kita ngaji, kan setiap hari kita ngaji kan. Terus saya suka ngasih nasihat, kalau di sekolah pokoknya jangan sampai nyakitin temen, mukul, bully atau bilang, ih kamu lo hitam, kamu lo ini nih, pokoknya tak kasih tahu itu Bu. Nah, dapat beberapa hari, ponakan sama adik saya satu kelas. Si ponakan saya ini ngomong ke aku, Mah, ini loh Mah, tadi loh Ami tuh ini apa sama temennya diceng, bahasa Jawa ya Bu ya, kan sore beku di kampung sing ya padat loh, diincer gitu. Terus Ami mati aku nggak boleh ngomong, tapi tak ngomong nang Umi ke ibunya, ke mbakku. Nah, si Muhammad ini marah karena ponakannya cerita karena kalau cerita temennya itu gini ngomongnya, ih kamu apa penakut kayak gitu. Nah adikku itu sebenarnya kuat buat ngelawan, tapi karena kedoktrin saya pas di ini temennya itu dia nggak mau ngelawan.
sedangkan di sisi lain kan saya kasihan ya Bu ya, kayak sebenarnya dia tuh kuat gitu loh kalau mau ngelawan, tapi karena udah kedoktrin saya, jadi tuh dia nggak ngelawan. Muhammad ngelawan nggak, tak tanyain si ponakan ini, gak mau, dia tuh diem tok gitu. Tapi pas pulang tuh mau nangis, aku tak panggilan Muhammad, tak suruh manggil apa gitu. Nggak apa-apa, cerita, nggak mau cerita Bu, karena takut itu di sekolah dibilang penakut, majulan kayak gitu loh Bu. Nah, sedangkan saya kan khawatir ya kalau ini nggak misal adik kok ya apa adik kelas ya apa, sedangkan saya tuh nggak mau kalau adik saya di sekolah ya itu malah yang jadi ini loh Bu, kayak yang mukul, yang ini gitu ya apa ya Bu kalau kayak gitu ya. Tapi di sisi lain kan kita pengennya adik saya tuh aman gitu, masa balesan guys itu saya kasihan dengan orang tua yang aku yang mau nangis balas supaya nemen misalnya. Kalau biasanya di anak-anak ya, iya kalau dia sudah tahu resiko, paham manajemen resiko loh ya. Kalau belum, ya kalau ada apa-apa pasti disampaikan ke gurunya. Bukan karena wadul ya. Makanya biasanya kalau kita benteng anak-anak itu setiap ada masalah, ya sudah dua aja. Yang penting kita nggak ganggu. Kalau berani balas ya dibalas, nggak berani balas jangan mendekat. Sudah, jangan didekati. berani balas terus balas. Kalau berani balas balas. Tapi kalau nggak berani balas berarti jangan mendekat. Daripada dia lapar-lapar tapi nggak berani ngomong-ngapain. Iya. Biar nyelesain Dia dia nggak biasa laporan, ya sudah. Dia tuh nggak mau laporan ponakannya ini yang sama laporan. Makanya kalau kita jangan biasakan anak mengalah ya untuk hanya sendiri. Misalnya ada berebut, ini mainannya siapa? Kalau mainan si A ya sudah dikasihkan, meskipun saya nangis, kan itu punya si A. Biar dia tahu bahwa itu hanya temannya. Gitu. Terus kalau dia nggak berani, jangan mendekat. Sudah itu aja. Berarti kan nggak baik, ngapain dideketin? Ya kayak misalnya sekali dibully sama temannya, saya nyedek, berarti kan boleh kekoro dia. Boleh. Dalam hubungan pun begitu. Kalau masih pengen bareng, jangan sambat. Tapi jangan sambat, jangan ngeluh. Tapi kalau ngeluh ya jangan bareng. Kan itu aja. Kan ada nggak teman kita yang satu punya hubungan ngeluh aja tapi tetap gandeng. Lah yang ngomong kita kan bingung malah. Ya sudah, kalau masih bareng kan jangan ngeluh. Apa itu salah? Ya malah yang malah lucu mana temennya. Lihat aja misalnya ada teman yang udah punya pasangan ya. Dia suka nyambatin pasangannya, padahal pasangannya kan katanya baju ya. Saling menutupi kan. Dia suambatnya tapi masih gandeng aja loh. Kalau masih gandeng jangan ngeluh. Tapi kalau ngeluh jangan gandeng. Udah gitu aja. Lah berteman juga begitu. Kalau kamu gak nyaman sama dia ya jangan gandeng. Kalau masih gandeng berarti kan nyaman. Ya sudah. Itu aja. Tapi kalau anak kecil ya itu tadi yang masih belum mengerti manajemen risiko, ya yang perlu diamankan kita amankan. Kalau sudah biasa lapor, emangnya ya itu tadi kemandiriannya nggak bagus. Tapi apa ya Bu? Kayak menyembuhkan rasa takut itu paling sulit menurutku ya Bu. Ya. Kayak karena kita kan misal apa ya dibilang trauma ya. Kan ada hal yang udah kita itu pernah trauma. Habis itu saat kita bisa melewati hal yang udah kita trauma itu, kan kita kayak otomatis itu nangis kan Bu ya, misal. Nah, tapi misal hal itu datang, itu kita kan merasa takut. Maksudnya bukan hal itunya, tapi hal yang serupa. Itu datang, itu kayak merasa takut karena ini pasti karena kayak ini itu pasti nanti ini kita udah mempertimbangkan apa ya masalah-masalah yang udah ada itu tadi. Itu kan sudah ada ya di Al-Quran ya. Iya. Allah itu sesuai perasaan kamu. Iya. Pernah nggak kita ngerasa misalnya biasa kalau yang beranggapan A, kok dari KB? Atau
kejadian A ya pasti nanti kejadian beneran. Iya sih, law of attraction ya Bu ya. Nah, maka hal yang tidak baik itu ya memang akan tetap ada kan. Ya kayak tadi perlakuan yang tidak baik dari orang lain, bagaimana kita meresponnya. Kalau kita anggap penting dia akan penting. Kalau tidak penting ya sudah lewat aja. Nah orang ketika di dalam Islam itu kan ada orang apa istilahnya, orang hasad ya, yang nggak suka melihat kita apa kalau hasad itu, pengen nikmat temannya itu hilang, nggak suka melihat temannya dapat nikmat. Nah kalau kita merespon itu senang dia, tapi kalau kita anggap nggak ada kan ya sudah. Jadi kalau kita melihat tapi itu juga butuh proses ya, nggak bisa langsung. Apalagi sekelas anak-anak, pasti dia akan merespon dengan langsung kan, karena emosinya pendek-pendek. Orang gede pun sama, ada yang begitu, digarai dia langsung merespon. Nah, itu ya pelatihan kedewasaan tadi itu. Latihannya begitu banyak. Maka di Islam itu kan banyak tentang muamalah, interaksi. Bukan tentang ibadah dengan Tuhan. Kalau dengan Tuhan memang selesai. Tapi kalau dengan manusia itu kan duanya. Respon kita bagaimana, merespon orang lain gitu loh. Nah itu perlu latihan. Nah yang nggak enak tadi itu, kalau kita ketemu lagi terus kudu nangis lagi, ketemu lagi. Ya memang itu latihannya di situ. Sampai kita ngerasa bahwa hal yang baik itu ya memang kita maunya selalu baik. Tapi kalau ada hal yang tidak baik, ya kita terima bahwa itu normal. Itu makhluknya Allah memang diciptakan biar kita itu tingkatannya lebih baik dari dia. Maka respon kita bagaimana? Ya sudah, orang itu makhluk Allah kan? Ya diterima dengan baik selama dia nggak menyakiti, nggak dalam bentuk misalnya fisik atau apa, ya sudah biarkan. Karena semua yang tidak baik yang dilakukan ke kita akan kembali ke dia sebenarnya. Kalau kita sudah maafkan, tapi kalau dia belum minta maaf, belum selesai sebenarnya. Itu aja. Tapi ya memang sebenarnya itu prosesnya nggak mudah. Semuanya masih tetap belajar selama masih hidup. Makanya belajar itu mulai dia di pangkuan sampai nanti bedanya. Ya itu tadi proses kita panjang. Bagaimana kita merespon itu sebenarnya? Kita anggap penting nggak? Kalau dia dianggap penting, seneng dia, gitu aja. Nah melatih anak-anak pun begitu. Ojo pokoknya lah itu tidak boleh. Pokoknya ojo mukul temennya. Pokoknya tidak usah. Diganti yang positif. Anak pinter itu ini, anak baik itu ini. Nah dia oh ya aku mau jadi anak baik. Gitu. Nah tapi kan nggak mungkin kita mau dikobrol ke hewan terus nyumpain awak. Ya harus minggir. Ya gitu aja. Yang penting bukan kita yang garain. Cukup. Seperti dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita pertemuan terakhir ya sebelum UAS. Nanti UASnya teman-teman silakan revisi makalahnya sesuai dengan pedoman. Dulu kesepakatannya kan minimal 10 halaman, rujukannya minimal 3. Yang mau pakai Mendeley silakan Mendeley, yang misalnya manual ya silakan manual. YouTube apa ya? Nggak bisa Mendeley ya sudah manual. Yang penting tampilannya rapi seperti makalah. Kenapa? Ya saya kayak komentar sama dia. Coba di share lagi. Bisa harus dikumpulkan. Oh enggak. Yang Nanti 11 kemarin yang dijelaskan bahasa kirim lah ya, dikirim lagi biar bisa terbaca. Nanti setiap mahasiswa tetap upload di siakannya masing-masing karena kan itu tugas individu jatuhnya. Meskipun nanti sudah muncul nama. Jangan misalnya yang upload temennya si A, di situ ada 4 orang, yang ketiga kan jadi kosong nilainya di bagian UAS. uploadnya tetap sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Tapi
direvisinya ya bareng-bareng. Ya. Oke, kalau kayaknya belum direvisi ya. Nanti silakan diupload di Siakat sama dikumpulkan di ketua kelas biar dikumpulkan jadi satu. PPT sama atau siapa terserah wes. Misalnya ketua kelasnya nggak aktif diganti yang lain. PPT sama makalah. Oh, itu dikirim ke siapa sama penanggung jawabku? Iya, PC mata kuliah. PC mata kuliah. Siapkan sama Apa lagi ya? Sudah? Jelas? Jelas. Kita akhiri kuliah semester ini. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah kata. Karena PAI itu kelasnya banyak, belum tentu kita ketemu lagi. Amin. Amin. Pasti didoakan biar teman-teman tuh kuliahnya diberi kelancaran, masuk bareng lulus bareng, semangat belajarnya terus ditingkatkan. Sebenarnya mahasiswa itu belajarnya bukan ketika begini, tapi nanti ketika sudah lulus. Kalau sekarang itu sebenarnya sudah sama seperti ketika sekolah ya. Nah, mata kuliah psikologi semoga menjadikan teman-teman itu, karena kita bicara psikologi itu tentang tingkah laku. Kalau dulu disebutnya banyak guru itu punya ilmu jiwa. Nah teman-teman setelah mempelajari ini hanya awal. Silakan yang mau baca-baca lagi yang di hubungan psikologi dengan pendidikan Islam, atau tadi mau baca-baca tentang parenting dan sebagainya, semua mempelajari tentang tingkah laku. Karena tingkah laku itu selalu dinamis, kita pun tidak boleh stagnan di situ. Ya harus mau belajar untuk membersamai anak didik kita, santri, dan yang paling utama adalah anak kita pribadi sebenarnya. Ya. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah sikap. Semoga dari yang sedikit itu adalah nanti besok-besok, oh ya dulu pernah dengar ini misalnya gitu. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis bareng-bareng. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, grupnya jangan dibiarkan dulu, kalau nanti mungkin bukunya sudah terproses. Terima kasih Bu. Kita juga minta maaf apabila banyak salah. Saya juga minta maaf ya. Sekarang juga minta maaf. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aslinya jangan lupa.